Jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian menjadi saksi palsu. Nabi ulangi sampai kami berkata mudah-mudahan Nabi diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini tentang dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Setelah itu baru durhaka kepada kedua orang tua. Jadi menyekutukan Allah, dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Dan syirik ini, ancaman orang yang berbuat syirik ini banyak sekali. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan, sebelum saya lanjutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Bentuk-bentuk kesyirikan antum lihat di halaman 204. Ini yang saya bicarakan syirik akbar ya, syirik besar. Syirik itu dibagi oleh ulama, ada syirkun akbar, syirik yang paling besar, ada syirkun asghar, dan syirik akbar ini banyak sekali. Di antara yang sering dibawakan oleh para ulama, ya syirik dalam berdoa, syirik dalam tujuan, syirik dalam ketaatan, syirik dalam kecintaan. Kemudian syirik asghar, itu ada syirik yang zahir, yang nyata, ada syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Syirik yang khafi seperti riya, sum'ah dan yang lainnya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, di masjid ini, tentang masalah ikhlas dan riya. Dan yang paling takuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu riya, syirkun asghar, yang paling takuti oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi syirik yang kita bicarakan sekarang di sini syirkun akbar, syirik yang besar, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah itu syirkun akbar maupun syirkun asghar? Antum lihat di halaman 204 dan 205. Jadi minta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat bahaya. Mintanya kepada siapa? Minta kepada kuburan Nabi. Datang ke Madinah, kemudian minta. Bahkan berdoa menghadap kuburan Nabi, bukan menghadap kiblat. Ini syirkun akbar. Atau dia berdoa meminta datang ke kuburan Habib. Ini masih banyak. Atau kuburan wali, kuburannya kiai dan yang lainnya. Kemudian mereka bernazar dan menyembelih hewan untuk si penghuni kubur. Ini semuanya perbuatan syirkun akbar. Karena apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dialah orang yang dilaknat oleh Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan mal'unun man dzabaha li ghairillah. Mal'un kata Rasulullah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Atau bernazar untuk mereka, tidak boleh. Dan kita ingat, seluruh bentuk ibadah ini kita lakukan hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak sekutu baginya, demikian aku diperintah dan aku termasuk yang pertama Islam. Kemudian contoh yang lain, mempercayai dan mendatangi dukun. Yang kedua, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan sepertinya, serta meminta perlindungan kepada jin. Ini masih ada di tengah kaum muslimin. Orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke paranormal, orang pintar, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Nabi bersabda, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina laylah. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, orang pintar, dukun, menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Man ata arrafan
fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Ini riwayat Muslim. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, paranormal, orang pintar, menanyakan tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Hakim dan yang lainnya, Nabi bersabda, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, dan dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dia telah kufur dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan, tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi kalau ada orang datang ke dukun paranormal, berarti dia mendatangi orang-orang yang menyatakan dirinya mengetahui yang gaib. Dan dukun-dukun ini dikafirkan oleh para ulama. Tukang-tukang sihir dikafirkan oleh para ulama. Jadi mempercayai dan mendatangi dukun, ini nggak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Kemudian juga mempercayai jimat, tongkat, susuk, pusaka, barang sakti, ramalan bintang, dan yang lainnya. Ini masih ada di tengah kaum muslimin yang seperti ini. Dia percaya kepada jimat-jimat. Sedangkan jimat-jimat, tangkal-tangkal, susuk, mantra-mantra, syirik, kata Nabi. Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal lah syirik, kata Rasulullah. Kemudian juga memelihara barang sakti, keris atau yang lainnya, dan dia bergantung dirinya kepada yang demikian, maka dia telah berbuat syirik. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan masih banyak lagi yang lain, hadis yang menjelaskan tentang ini. Kemudian juga mempercayai guna-guna, jampi-jampi, pelet dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Jadi syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar dan tidak akan diampuni. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa akibat orang yang berbuat syirik, bagaimana akibatnya orang yang berbuat syirik? Akibatnya orang yang berbuat syirik itu dia akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Yang kedua, orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik berarti dia sesat dari jalan siratal mustaqim. Yang keempat, orang yang berbuat syirik dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina. Orang yang berbuat syirik dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina. Yang kelima, orang yang berbuat syirik dia tidak akan merasa tenang hatinya selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik tidak akan tenang dan tidak akan aman. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang berbuat syirik dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Sebab Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Kemudian yang kedelapan, syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Dengan dasar firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar.
Di ayat 116-nya di surah yang sama An-Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian